tua sama harus jujur. Oke, harus jujur ya. Tepuk tangan, siapa setuju dengan apa yang disampaikan Juan? Ya, terima kasih Juan. Boleh Juan dikasih pin ya? Ya, siapa yang pernah mengalami case yang sama kayak Lili? Boleh angkat tangan, boleh jujur loh. Cewek maupun cowok. Siapa? Oke, boleh maju. Yuk, sini. Ayo. Ayo maju. Udah belum? Ayo bisa. Harus maju. Sini. Tepuk tangan dulu buat siapa namanya? Siapa? Ayu. Oke, Ayu. Pernah Ayu mau bikin, kita mengapresiasi Ayu ya. Ayu mau bikin pengakuan kalau dia pernah melakukan hal yang sama kayak Lili. Oke, silahkan ke Ima Ayu. Boleh cerita apa yang kamu pernah alami yang mirip seperti Lili? Oke, ceritain. Gimana ceritanya sama teman-teman waktu itu? Gimana coba? Gak apa-apa Ayu, silakan Ayu. Cerita Ayu pernah mengalami kejadian persis yang dialami oleh Lili. Seperti apa yang membuat Ayu tidak jujur, kemudian apa yang akan dilakukan untuk berkata jujur. Ya, ceritakan. Oke. Ayu pernah nggak ngalamin seperti yang dialami Lili? Oke, ceritanya gimana? Ayo tepuk tangan dong. Gak gampang loh masih di depan teman-teman terus berani berkata jujur. Oke, kita apresiasi Ayu. Silakan Ayu, gimana? Oke, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan. Assalamualaikum. SD 1 Bintang. Makasih ya, tepuk tangan buat Ayu dulu. Ya. Kalau kakak-kakak MA siapa yang mau sharing, ngalamin, pernah ini nggak? MA, ayo yang cowok atau cewek? Ayo kalian sendiri dong. Ayo. Siapa? Dia mau ini? Area mau? Atau nggak apa-apa kakak-kakak kelas 12 juga. Saya pernah loh dulu bohongin siapa? Karena Najwa. Mau jujur? Kalau yang cowok ada yang mau? Silahkan. Agra mau jujur? Ayo silahkan. Kasih contoh ke adik-adiknya. Begini loh, kalau kita pernah salah dan itu it's okay. Namanya manusia. Ayo, Kak Atra, silakan. Silakan maju Kak Atra. Kak Altra cerita, pernah nggak Kak Altra
tidak jujur. Kemudian akhirnya berkata jujur kepada orang tua, dan bagaimana perasaannya ke Altra ketika sudah jujur. Oke. Dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pernah gak jujur keluar sama teman. Alasan apa? Alasan korontonya itu keluar sama sepupu. Ya keluarnya sama sepupu sih cuma bentar, tapi sisanya sama teman. Terus pada akhirnya tuh baru jujur buat keluar sama teman. Itu setelah semingguan. Ketika tidak jujur, apa yang dirasakan? Bersalah. Bersalah. Gimana perasaannya? Takut kena azab. Oke, terus ketika jujur gimana yang dirasakan? Dapat hidayah. Dapat hidayah. Hidayah apa? Nah, hidayahnya tuh kayak rasanya tuh kayak udah berkurang rasa bersalah sama orang tua. Oke, kalau selama di madrasah pernah nggak tidak jujur? Kita menerima ya pengakuan dosa. Semoga ini akan dengan mengaku dosa ini akan diampuni segala kesalahannya ya. Amin. Oke, silakan. Apa pernah nggak jujurnya di madrasah? Bilang udah makan padahal belum. Pacu, sumpah di kamar. Sumpah. Kenapa sampai nggak jujur? Masalah makan gitu loh. Ngantuk. Pengen tidur. Terus emang gimana perasaan ketika tidak jujur seperti itu? Itu kan ngantuk, jadinya nggak ngerasa apa-apa dan tidur. Enggak, tapi nggak merasa bersalah. Ya Allah, kok saya sampai hal-hal sepele aja saya masih bohong gitu loh. Gimana hal-hal besar? Jangan-jangan Altra udah sholat belum? Udah. Wah, kalau sholat anti bohong. Anti bohong ya. Azabnya besar. Azabnya besar. Kan kalau bohong sama Ustadz, azabnya kecil. Besar itu. Ini sama temen nih, sama Daniel nih. Oh gitu. Pakai tangan kanan dong nunjuk. Tetap kita nunjuk walaupun temen, nggak boleh pakai tangan kiri. Nggak sopan kan ya. Jadi pakai tangan kanan walaupun dia sahabat kita, teman kita. Oke ya. Tepuk tangan buat Kak Altra. Bunda mau nonton lagi atau ini lagi deh? Saya pengen kalian memikirkan, mungkin Budi boleh dibagi deh satu kelompok ini, satu deret untuk diskusi. Apa kayak kalian pikirkan apa yang Lili pikirkan sebelum dia berkata jujur. Kira-kira apa sih yang dipikirkan oleh Lili? Kemudian kalian cari apa yang Lili temukan setelah dia memilih jujur. Dan kemudian di create-nya kalian buat bagaimana Lili menciptakan perubahan di lingkungan sekitar ketika dia berkata jujur. Oke. Boleh, atau dibagi dua kali ya. Adik-adik yang ini, nanti itu satu tim. Jadi dari sini bagi dua ya. Ini ke sini atau MA aja ya, MA. Ke sini MTS, ini kakak-kakak diskusi. Dibagi ya. Kalian boleh diskusi, Bunda kasih waktu. Kalian buat diskusi sekitar berapa menit? Yang agak besar kasih satu grup, yang agak besar kasih Budi lembar itu kayak kertas itu. Jadi think apa yang Lili pikirkan sebelum dia berkata jujur. Kemudian discovernya apa yang Lili temukan setelah dia memilih kejujuran, dan create bagaimana Lili menciptakan perubahan di lingkungan sekitar ketika dia memilih untuk berkata jujur. Sudah? Kalian mulai diskusi sama temannya menjawab 3 pertanyaan tadi. Ayo, satu kelompok.
Ditulis. Ayo diskusi sayang. Kalian mana tim diskusi? Waktu kita 3 menit ya, 3 menit dari sekarang. Buat kakak-kakak juga boleh terlibat, Budi. Yang Lili temukan setelah memilih kejujuran adalah rasa kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz. Dia menjadi anak yang jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsyad. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih ya kelompoknya Raska. Tepuk tangan. Dulu kalian memimpin lepuk pamsi cerdas. Oke. Kakak-kakak mungkin ada yang mau bantu? Ya MA silakan. Ayo bantu adeknya. Maju, bagi dia. Bantuin. Ayo, pamsi tepuk pamsi cerdas. Ayo mulai. Cari tahu sesuatu. Pamsi hebat, pamsi cerdas. Yang lain ulang dong. Ulang. Ikutan yang lain. 1, 2, 3. Tepuk pamsi cerdas. Bersabar. Bikin dulu. Cari tahu sesuatu. Pamsi hebat, pamsi cerdas. Oke, tepuk tangan semua ya. Silahkan, terima kasih. Mau nonton lagi? Oke, kita nonton. As his health began to decline, he grew worried about the future of his kingdom. He wanted to find a successor who was honest and just, someone who would rule with integrity and fairness. To find the right person, the king devised a plan. He called all the children of the kingdom to the palace and handed each of them a single seed. Take this seed home, the king said, and plant it in a pot. In 1 year's time, bring your pot back to me with whatever has grown from this seed. The one who grows the most beautiful plant will become the next ruler of this land. Among the children was a boy named Kai. He was excited to be part of the challenge and dreamed of becoming king. Kai carefully planted his seed in a pot, watered it every day, and made sure it got plenty of sunlight. But after weeks of waiting, nothing grew. He tried new soil, used better fertilizer, and prayed for even a tiny sprout, but the seed remained barren. As the months passed, Kai became increasingly worried. He saw other children with healthy, green plants sprouting in their pots, while his remained empty. Kai felt ashamed and embarrassed. But despite his disappointment,
he continued to care for the seed, hoping for a miracle. A year passed, and it was time for the children to return to the palace with their pots. Kai was reluctant to go, but his mother encouraged him, saying, "You have done your best. Go and show the king your pot, even if it is empty. At least you will be honest." With a heavy heart, Kai took his empty pot and made his way to the palace. The other children stood proudly with their pots overflowing with beautiful flowers and tall plants. Kai felt small and ashamed, standing with nothing but an empty pot in his hands. The king walked through the crowd, examining each pot carefully. He smiled and praised the children for their efforts, but when he reached Kai, his expression softened. "Why did you bring me an empty pot, Kai?" the king asked gently. Kai bowed his head and replied, "Your Majesty, I did everything I could. I planted the seed, watered it, gave it sunlight, but it never grew. I am sorry I failed." The king looked at Kai for a long moment, then turned to face the crowd. "Everyone, listen carefully," the king announced. "The seed I gave each of you a year ago was sterile. It could not grow. Yet you all stand before me with plants you did not grow from the seed I gave you. Only Kai has been honest enough to bring me an empty pot, and for that, he shall be the next king." The crowd gasped in surprise. The king smiled warmly at Kai and placed a hand on his shoulder. True leadership requires honesty and integrity, and Kai has shown both today. It is better to fail with honor than to succeed with deceit. Kai, though still in disbelief, stood tall as the king declared him the rightful heir to the throne. The people of the kingdom rejoiced, knowing they would have a ruler who valued truth above all. And so, Kai grew up to be a wise and fair king, beloved by all for his honesty and integrity, just as the old king had hoped. The moral of this story is true success is not measured by outward appearances or accomplishments, but by the values of honesty, integrity, and moral courage. In a world where it may be tempting to deceive in order to achieve recognition or success, the story reminds us that the most valuable qualities in life and leadership are truthfulness and accountability. Even when facing the fear of failure or judgment, remaining honest and true to one's principles is what defines true character. Genuine leaders, like Kai, are not those who seek to appear successful at any cost, but those who uphold honesty, even when the truth may not be easy to present. In the end, those who choose the path of integrity will earn respect, trust, and lasting success, while deceit only leads to hollow achievements. Oke ya, menarik gak sih? Hah? Siapa mau cerita apa sih isi ceritanya? Hah? Ayo, siapa yang mau cerita? Silakan, angkat tangan. Jawab. Yang jawab, ada yang mau cerita nggak? Hah? Ayo, angkat tangan. Ini saya kok nggak pernah liatin kakak-kakak MA ya dari tadi ya. Yang cowok siapa yang mau cerita? Silakan. Hah? Ini yang cowok dulu, kakak-kakak MA yang baru. Oke, coba Gibran maju. Oke. Pertama buat Gibran dulu. Gibran cerita apa sih kisah dari Kai tadi? Kai. Mana mic-nya tetep ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran. Jadi cerita tentang Kai dan Raja tadi itu bermula dari seorang raja yang udah hampir sakit lah. Jadi udah di ujung masa jabatan. Nah, jadi dia mencari penerusnya. Akhirnya dia buka kayak sayembara gitu. Nah, dia ngumpulin warga-warganya, terus dia ngasih ke masing-masing orang tuh ngasih ada biji tumbuhan gitu. Nah, itu warga-warganya disuruh tumbuhin. Nah, disuruh tumbuhin, nanti yang tumbuhannya paling bagus, paling
tumbuh besar, itu yang jadi raja selanjutnya. Nah, terus ada satu orang namanya Kai, satu bocah gitu. Nah, dia udah berusaha semaksimal mungkin, dia udah siram, dia udah ngasih. Pokoknya dia berusaha sebisa mungkin biar tumbuhnya itu bagus. Dia udah berkali-kali ganti tanah, kasih pupuk gitu-gitu, tapi tetap nggak bisa tumbuh. Akhirnya sudah setahun berlalu, tibalah saatnya untuk tumbuh-tumbuhan itu ditunjukin kepada rajanya gitu. Akhirnya mereka semua warga-warga yang tadi datang bawa tumbuhan, tapi tumbuhannya itu pada gede-gede. Nah, yang nggak tumbuh tuh cuman tumbuhannya si Kai. Akhirnya raja ini ketemu sama Kai, terus diliatin lah si dia nih. Akhirnya ditanya, Kai, kenapa tumbuhanmu nggak tumbuh? Nah, Kai bilang, maaf yang mulia gitu, saya udah berusaha sebisa mungkin, tapi maaf saya gagal. Nah, akhirnya ternyata benar, biji yang dikasih sama si raja itu emang aslinya nggak bisa tumbuh. Jadi sebenarnya yang jujur itu cuma Kai. Jadi dari cerita ini kita belajar kalau jujur, bersikap jujur itu adalah hal yang sangat penting, dan kita juga dalam kehidupan kita harus tetap menjunjung kebenaran. Oke, tepuk tangan. Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Pernah ngalamin kondisi kayak gitu nggak, Gibran? Selama sekolah atau selama hidup jujur, tapi walaupun sebenarnya jujur tuh sesuatu yang menyakitkan atau sebuah kegagalan. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Seperti yang dialami oleh Kay. Kamu harus berkata jujur, walaupun mungkin kamu akan walaupun Nuna akan dihujat, bisa jadi. Pernah nggak ngalamin kondisi seperti itu? Oh, pernah sih. Apa? Ceritain dong teman-teman. Kalau diejek gitu, terus saya nggak terima, saya nggak suka kalau ngomong ejek saya gitu. Nah, terus gara-gara saya jujur itu, gara-gara saya bilang gitu, ih kamu baperan gitu. Ya, yang penting saya jujur. Jujur terhadap, tapi tepuk tangan dulu buat Gibran ya, luar biasa. Gak semua orang berani berkata jujur apalagi saat ini. Iya nggak? Ada lagi nggak sih yang mau curhat, mau cerita tentang saya tuh udah berusaha jujur, walaupun mungkin saya tidak diapresiasi kejujuran saya. Ada nggak yang mau cerita, sharing buat teman-temannya? Yang cewek nih, cewek ada yang mau sharing kejujuran? Kamu mau? Oke, siapa? Via? Ayo, siapa yang mau jujur? Ini siapa yang pakai kacamata? Kamu maju. Enggak apa, maju. Ke sini. Maju. Sini. Oke. Tepuk tangan buat Kak Gibran, makasih ya Kak Gibran ya atas sharing cerita dan kejujurannya. Oke, siapa namanya? Kuisha. Oke, Kuisha pernah nggak berada pada kondisi Kuisha harus berkata jujur walaupun itu terasa pahit? Pernah nggak ngalamin kondisi itu? Pernah. Oke, ceritain kayak gimana? Jadi waktu di sekolah yang lama kan kita ada pelajaran desain. Jadi itu kayak kalau di kelas kita tuh desain tuh kayak pelajaran paling penting. Soalnya itu tuh harus nulis ketik research tentang kayak suatu hal. Terus itu harus panjang banget biar dapat nilai yang bagus kan. Nah, pernah waktu itu karena mungkin saya waktu itu lagi di fase yang malas atau kayak susah mengatur waktu, jadi saya belum bisa menyelesaikan tugas saya. Jadi saya terpaksa berkata jujur kepada guru saya, tapi untungnya guru saya ini kayak perhatian gitu, jadi saya dikasih waktu untuk menyelesaikannya. Apa yang diambil dari Jika jujur maka hasilnya juga tidak main-main. Oke. Akan dibalas kebaikan oleh Allah. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Akbar ya. Oke. Jadi kalau kita jujur, sama seperti kayak tadi, gitu kan?
apapun, yang penting kita sudah berusaha. Sama seperti kalau kalian dapat tugas nih, ngerjain riset, ujian, kalian harus berusaha maksimal yang kalian bisa. Percayalah bahwa kejujuran itu akan diridhoi oleh Allah dan akan mendapat banyak sekali manfaat. Jadi kejujuran itu apa sih? Dia membebaskan kita. Kalau kita jujur, kita akan terbebas. Sedangkan kalau kebohongan itu dia akan membebani kita. Sekali kalian bohong, kalian sama seperti membawa apa? Membawa batu dalam ransel hidup kalian. Karena menyakitkan. Kalian ngerasain gak sih kalau kalian yang sering ngerasa terbebani, bisa jadi koreksi diri kalian. Apakah kita pernah jujur nggak? Kita harus belajar jujur. Pertama pada diri kita sendiri, kedua pada lingkungan kita, pada orang-orang di sekitar kita. Walaupun kejujuran itu menyakitkan, tapi kita harus, kejujuran itu kadang pahit, tapi pahit itulah yang sering menyembuhkan, ya. Jadi integritas itu juga harus penting, kan? Jadi di integritas, kesetiaan itu nilai yang tidak terlihat tapi dirasakan, ya nggak? Jadi bagaimana kita setia, bagaimana kita menunjukkan keikhlasan kita, itu nilai yang tidak kita lihat tapi bisa kita rasakan. Jadi di sini, halo sayang, siapa yang tahu apa yang menjadi tagline-nya sayang ibu? Tagline sayang ibu. Tadi Ustaz Jamal udah nyampein. Iya, boleh. Membina masa depan, membangun peradaban. Apa tadi? Membina? Apa dong? Oke. Menyemai masa depan, membangun peradaban. Kalau moto sayang ibu apa? Jadi sebenarnya kalau tadi Ustaz ini ya, kalau dalam bahasa Indonesia, tagline sama moto itu berbeda ya. Jadi ada yang tahu nggak apa beda antara tagline sama moto? Bapak Ibu guru mungkin bisa ini, apa beda antara tagline dan moto, definisinya? Ada nggak sih yang pernah dengar apa beda antara tagline dan moto? Silakan Ustaz Takia. Iya, silakan Ustaz Takia, apa beda antara tagline dan moto? Ayo silakan. Ayo Ustaz, ditungguin siswanya. Tagline itu sepertinya lebih kayak slogan, apa namanya, jargon. Tagline. Kalau moto itu mungkin lebih apa ya, lebih dalam gitu. Mungkin slogannya itu bentuk populer dari motonya ya. Kalau motonya mungkin yang lebih filosofis. Iya, lebih mikir gitu. Oke, tepuk tangan buat Ustaz Takia ya. Jadi kalau moto itu dia sifatnya lebih filosofis, ke internal. Sedangkan kalau tagline itu dia ya jargon yang biasanya untuk dilihat, dilihat sama orang lain. Itu namanya tagline. Ada tagline, ada moto, ya, paham? Oke. Di sayang ibu kita punya juga ya. Ada yang disebut tadi moto yang
sudah sebutkan Ustaz Jamal. Ada lagi satu yang belum pernah disampaikan, selalu digunakan di pakaian-pakaian kalian pasti ada tuh. Motonya saya apa? The School of Life. Oke. The School of Life itu artinya apa sih? Sekolah kehidupan. The School of Life. Jadi kalau kita lihat The School of Life itu sekolah, bukan hanya tempat belajar, bukan cuma belajar. Kalian ngerasain nggak kalau di PAMSI ini bukan cuma belajar mata pelajaran IPA, IPS gitu kan, tapi kalian belajar kayak gimana sih kita menjalani hidup, kayak gimana yang siapa Rafa ya, Rafa coba maju. Seperti apa kamu merasakan bahwa di PAMSI, Rafa merasakan bahwa sekolah itu bukan cuma belajar mata pelajaran, tapi juga belajar tentang hidup. Seperti apa yang kamu rasakan? Di saya ibu kita bukan cuma belajar tentang mata pelajarannya, tapi kita juga banyak belajar tentang dari kepemimpinan, soal ibadah, dan bagaimana kita bisa menjadi manusia yang lebih berkembang ke depannya. Seperti apa yang kamu rasakan misalnya? Keseharian biar adik-adiknya juga tahu nih. Rafa merasakan bahwa saya bukan cuma belajar matematika, tapi ada loh pelajaran yang gak akan dapat di tempat lain kecuali ketika kalian berada di PAMSI. Ada nggak? Ada nggak yang Rafa rasakan? Selain cuma belajar matematika, belajar biologi, tapi ada pelajaran yang Rafa cuma dapetin selama ada di PAMSI, sehingga PAMSI bisa kita sebut sebagai The School of Life. Kita belajar tentang kehidupan yang sebenarnya. Seperti apa yang kamu rasakan? Riset seperti apa riset itu? Riset itu kita melakukan penelitian untuk yang bertujuan untuk mengembangkan peradaban. Oke, ada lagi? Oke, boleh maju. Ibu-ibu tolong bantuin kasih yang deretan sini sticky note ya, kiri kanan. Kita akan main game setelah ini. Dari programnya program kayak live in, magang, dan program-program lainnya. Karena saya merasa semenjak magang dengan bakat yang kemarin saya ikutin, saya jadi lebih bisa mengembangkan diri dalam public speaking skill misalnya Bunda. Terus juga kita bisa belajar dari lingkungan lain, bukan hanya di lingkungan bangsa saja, tapi dengan LinkedIn kita bisa belajar dari lingkungan masyarakat yang lain Bunda. Oke, makasih ya. Ada lagi yang mau ini? Makasih Malika dan Rafa. Yang kedua, pendidikan itu harus relevan dengan realitas hidup Bunda. Sekolah adalah tempat belajar nilai emosi, relasi, tanggung jawab dan makna. Kamu maju. Ayo, ceritakan seperti apa sih yang dialami ketika di PAMSI, di mana madrasah itu tempat belajar tentang nilai, tentang emosi, relasi, tanggung jawab dan makna. Oke, Aisyah, maju. Ya, silakan. Apa yang kamu alami? Sehingga dia bisa tahu, oh ternyata di PAMSI kita belajar bukan cuma belajar tentang tapi juga belajar tentang bagaimana nilai itu dibangun, bagaimana emosi, seperti apa ya, bagaimana membangun relasi, bagaimana tanggung jawab dan bagaimana makna yang kita temukan. Contohnya seperti apa yang kamu alami? Yang saya dapatkan ketika berada di PAMSI, belajar dari nilai itu bukan sekadar dari kepintaran, tapi dengan bagaimana kita memandang atau melihat sesuatu itu. Misalnya yang paling clear yang saya alami. Yang saya alami dari asrama, mulai dari apa namanya di dapur, di asrama, di kelas, di apa, di masjid.
ketika saya melihat teman. Jadi kita itu tidak hanya melihat bagaimana dia itu buruk atau gimana, tapi saya melihatnya dengan lebih dalam. Ternyata orangnya baik, tidak jahat gitu. Akhir, oke, silakan Nesta. Ini bagaimana siapa belajar mencari emosi relasi. Ada nggak Aisyah yang dialami di mana sekolah adalah tempat belajar nilai, bagaimana emosimu juga terbangun, bagaimana kamu membangun relasi dan tanggung jawab selama menjadi siswa PAMSI kelas 9. Oke, ceritain. Mana aja bisa, oke? Nilai yang saya temukan, ada value. PAMSI itu mengajarkan saya kejujuran misalnya. PAMSI itu mengajarkan saya tentang kebenaran, sama proses yang pernah saya alami seperti ini nih. Jadi coba cerita. Di PAMSI itu mengajarin saya tentang tanggung jawab. Salah satunya adalah tanggung jawab menjadi ORMC. Saya menjadi ORMC kesehatan dan mendapat tanggung jawab untuk mengecek semua murid yang misalnya sakit dan memberitahunya kepada guru agar diberi tanganan lebih lanjut. Oke, ada nggak makna dari semua proses yang Aisyah jalani selama menjadi siswa di PAMSI? Saya menemukan sesuatu yang beda yang sebelumnya tidak saya dapatkan di tempat lain. Mungkin menjadi lebih disiplin. Masya Allah, tepuk tangan dong ya. Disiplin misalnya apa contohnya? Misalnya apa? Disiplin dalam bangun pagi, nyuci baju, terus ya. Oke. Dari apa yang diceritakan, kita punya waktu 4 menit lagi. Udah dapat kertas semua? Semua sudah punya bayangan The School of Life itu artinya apa? Oke ya. Kalian cara mainnya gini. Duduknya berderet dulu. Halo, duduknya yang manis berderet dulu semua. Duduk satu deret. Satu deret semua. Lurus. Duduknya lurus, kiri kanan. Ini ayo lurus, duduknya lurus, kiri kanan, satu lurus, satu deret, jangan sampai miring. Majuan. Halo, paham perintah? Oke. Duduknya satu deret. Semua dapat kertas di sini sudah? Yang di sebelah sini sudah dikasih kertas semua? Adek, mana kertasnya? Ada belum dapat sebelah sini? Sebelah sini udah dapat kertas semua? Kertas yang besar ya, sticky note yang besar. Oh iya, kalau bisa besar ya. Ini kan ada nih, ada? Oke. Tadi ini Ustadz Jamal, Ustadz ini kertasnya pakai nggak? Nggak. Oke, bisa dipakai mungkin bilang ya. Kertasnya kasih ke ujung semua. Kasih semua yang sebelah sini. Oke, bisa bantu biar cepet. Waktu kita 15 menit cepetan. Ayo bantu. Ustadz. Nggak, cuma satu. Yang sebelah kiri aja menerima. Sebelah sini aja menerima ke belakang. Cuma satu lembar. Sebelah sini dan sebelah sini aja yang menerima kertasnya. Cuman satu ya. Satu baris ke belakang. Satu aja Ustaz, bukan. Satu aja yang sebelah sini aja yang menerima, yang lain enggak? Yang sini aja, yang sebelah sini dan sebelah sini. Udah? Ini mana barisannya ini Pak? Ya barisannya yang lurus. Yang lurus. Yang lurus, yang lurus. Mana barisannya yang lurus? Dapat lurus. Ini mana ini? Satrio mana? Ivander maju, Ivander. Fatan. Gibran di sini. Oke, yang sini juga, yang cewek kakak bikin baris dengan adiknya cepetan. Ayo kalian cepetan. Cepat maju. Satu garis dengan adiknya, satu garis nih. Satu sak. Semua bikin satu sak, jangan sampai nggak ada yang dapat sak. Maju. Semua. Barisannya ajuan. Bikin sak di samping Najwa situ. Nih, Gibran. Jangan sampai nggak dapat sak. Semua dapat. Semua harus dapat ke depan, kalau nggak ada ke depan. Ke depan kalau nggak dapat, jangan numpuk, paham ke depan. Maju.
Paham? Aturan mainnya adalah kalian, halo perhatian, kalian menulis satu kata, dan kata ini tidak boleh sama oleh teman berikutnya. Kata ini, kata yang akan kalian tulis adalah kata yang bisa menjelaskan makna the school of life. Paham? Apa sih arti the school of life? Satu kata, dan kata ini setiap orang tidak boleh sama dan harus diganti sampai ke ujung dan sampai ke ujung. Paham? Hanya menggunakan satu kertas putih ini bergantian, dan nama tulisannya apa? Katanya tidak boleh sama. Pemenangnya adalah yang nanti bisa membuat sebuah kalimat tentang definisi the school of life dari kata-kata kalian. Paham? Ada yang belum paham? Pakai satu kertas yang ada di kiri. Jadi katanya tidak boleh sama. Kalau ada yang sama kan harus pikirkan segera. Oke? Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Ya, mulai. Satu kata, kalian yang lain kalian pikirkan sebanyak-banyak mungkin kosakata yang bisa menjelaskan definisi the school of life. Ayo, segera. Satu kata. Segera berganti, satu kata. Semua yang belum dapat giliran, pikirkan. Jadi semakin banyak kosakata yang akan kalian kumpulkan, dia akan menjadi sebuah kalimat. Kalian rangkai kalimat teman kalian itu menjadi sebuah kalimat. Tapi semua hanya menulis satu kata. Kalian rangkai buat dia menjadi, jangan tulis ke bawah ya, tulis ke samping. Kalau bisa tulis ke samping sehingga dia menjadi kalimat, paragraf, kalimat. Mulai dari satu kata, terus tambah katanya biar dia jadi kalimat. Samping, kalian tulis ke samping, sambung kata itu, jangan sampai lama ya, segera. Bukan ke bawah, ke samping. Nanti yang sudah selesai boleh bangun langsung. Yang kelompoknya selesai langsung berdiri. Dirangkai menjadi kalimat. Iya, langsung jadi kalimat biar nyambung. Ya, segera disambungkan menjadi sebuah kalimat tentang definisi the school of life. Jangan nyontek kalian, duduk aja. Gak boleh nanya, udah, gak boleh nanya. Karena kan dihitung nih, kalau ada kelebihan kata berarti kalian menang. Kita belajar kejujuran. Tadi ada bukan tentang kejujuran ya. Siapa sudah? Ayo, belajar tentang kejujuran. Yang sudah selesai boleh. Mana yang udah? Udah. Bilang ke samping. Balik. Sekolah penting hidup dan belajar. Saya sudah. Oke, kelompok yang sudah selesai boleh bangun. Maju ke depan, maju ke depan. Cepat. Yang sudah selesai kelompoknya maju ke depan. Ayo soleh, yang maju ke depan silakan. Ayo. Satu orang maju ke depan. Yang paling pojok maju ke depan, yang paling ujung maju ke depan. Segera. Ayo, cepat. Ayo yang paling ujung maju ke depan.
Oke, menurut kelompok 1, The School of Life dari hasil pemikiran cepat mereka adalah, oke silakan. Berbeda, disiplin, live-in, dan magang, berkarya, berkembang, berisi kemajuan pengetahuan baru yang bermanfaat. Oke, tepuk tangan. Kalian perhatian ya, halo. Yang lain perhatian. Kalian boleh kasih nilai mana yang menurut kalian paling mendekati The School of Life. Paham? Oke, ulangi Kanja. Kalian perhatian ya. Berbeda, disiplin, live-in, dan magang, berkarya, berkembang, memiliki pengetahuan baru yang unik dan bermanfaat. Oke, tepuk tangan buat Kanja. Tepuk tangannya berapa kira-kira poinnya dari 1 sampai 5? Ah? 1 sampai 5 berapa? Angkat tangan. Boleh angkat 1, 2, 3, 4, 5. Boleh angkat tangan. Angkat tangan berapa? Ayo. Oke, tolong dihitung Ustaz Bagus yang kasih nilai berapa? Silakan semua angkat tangan. 1, 2, 3 angkat tangan. Tangan semua. Nilai tertinggi 5 ya. Oke. Ayo di sini Munia bantu untuk itu yang cewek. Rata-ratain aja berapa? Cowok 3, cewek berapa rata-ratanya? 3. Oke, rata-rata 3 ya. Oke, berikutnya kelompoknya ini. Tolong dicatat ya, kelompoknya ini silakan. Senang, seru, kehidupan, teladan, disiplin, bermoral, jujur, contohnya Pangsi. Contohnya Pangsi. Oke. Berapa nilainya? Jujur, nggak apa-apa, jujur. Kasih nilai saja. Jujur, belajar jujur. Berapa nilainya? Di rata-rata Ustaz Bagus langsung. 2. Oke, silakan. Kehidupan, realita yang bersosialisasi dengan alam di lingkungan masyarakat dan sekitar. Oke, berapa cowok? Berapa? 1 terus ini. Mana dulu coba saya dulu berapa? 4. Oke, silakan. Najwa. Kehidupan sekolah yang membangun peradaban dan perdamaian di masa depan. Bener gak sih itu? Kayaknya itu satu yang nulis deh. Nah, sesuai dengan itu jadi lupa. Objektif. Mana ini? Enggak baca itu. Kehidupan sekolah membangun peradaban agar bekal ilmu di masa depan dan lingkungan perdamaian. Iya, jadi itu kan kita bicara tentang konsentrasi kalian nih. Oke. Berapa nilainya? 3. Cowok udah? Jam berapa? Oke, silakan Zirwa. Membangun kehidupan teratur, sabar, mandiri, bermasyarakat, tanggung jawab, realita, champions, inovatif, dan kreatif. Berapa? 2. Oke, dia berdiri kata berikutnya, silakan. Ayo. Kehidupan, tumbuh, alam, senang, sekolah, tanggung jawab, memahami, belajar, pendidikan, kedisiplinan, dan kreasi. Seperti Pangsi yang tidak mengajarkan kita. Oke, ya lanjut udah rata-rata. Oke, ya berikutnya silakan. Sekolah adalah tempat
pembelajaran yang disiplin, jujur, berkarya, dan mempelajari arti kehidupan. Apa Bapak? Oke, silakan. Cowok. Sekolah di lingkungan adalah yang mengajarkan berbagai hal seperti beraktivitas di luar lingkungan. Ini kamu yang nulis atau benar-benar berbagi nih tulisan katanya? Ah? Keren banget maksudnya timnya, masa iya semua ini beneran? Bener gak? Satu tulis kata karena bener gak? Kalau mana? Jadi kelompoknya Vicky. Oh semuanya bener. Ingat loh, kejujuran itu yang utama. Oke, Bunda sih percaya aja ya, karena apa? Kalau kalian tidak jujur, ini di masjid loh. Oh, kita kalau tidak jujur, oke, tetap kita harus menghargai ya. Jujur kan? Oke, kita menghargai kejujuran dia ya. Oke, keren. Oke, ya berikutnya. Nilai berapa? Sekolah untuk hidup dan belajar. Sekolah untuk hidup dan belajar. Bener gak ini satu orang bergiliran tulisnya? Ah? Beneran? Coba tulisannya. Sekolah untuk hidup dan belajar. Tapi udah janjian? Enggak. Oke, kita gimana nilainya? Pengalaman berharga selain belajar konvensional. Ya, Hazwan, silakan. Sekolah selaras dengan kehidupan alam. Sekolah yang sangat indah dan asli. Apa? Ayo, baca. Sekolah yang sangat indah dan asli. Ini satu orang yang nulis ya? Satu orang yang nulis atau bergantian? Bergantian. Udah ngasih tahu nggak jawabannya apa kalimatnya? Hah? Sudah dikasih tahu nggak? Nanti tulisnya ini ya, gitu. Enggak. Oke, keren ya. Coba silahkan. Kehidupan beribadah, cahaya, berkarya, beretika dengan siapapun. Ada lima itu, ada lima. Oke, silahkan. Hidup dalam sekolah alam. Oke, silahkan. Satya. Tanggung jawab dan mandiri mengajarkan berbagai hal dalam kepribadian. Silakan. Kehidupan mengajarkan pekerjaan, belajar, pekerjaan, jujur, untuk kepentingan, dan adab, dan sifat. Oke, silakan. Berapa nilainya? Ya, silakan. Bukan hanya sekolah biasa tapi sekolah yang keren. Oke, silakan duduk ya. Makasih semua.
Nuna Denda sudah menyampaikan apa yang Nuna Denda pikirkan tentang apa sih sekolah alam. Sekolah alam itu seperti apa? Sekolah yang menyenangkan. Kita, halo, sepakat? Kita bicara tentang sekolah alam. Sekolah ini adalah rumah pertama kita sekarang. Sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak bahwa PAMSI menjadi rumah pertama kita sekarang? Karena apa? Kalian di sini 24 jam. Bahkan kalau lihat, selama kalian dari SMP sampai SMA, waktu kalian akan lebih banyak di PAMSI dibanding dengan rumah kalian. Sehingga apakah pantas PAMSI kita sebut sebagai rumah pertama atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Berarti mindset kalian belum masuk. Karena apa? Kalau kalian tidak menganggap PAMSI sebagai rumah pertama kalian, kalian tidak akan pernah betah di sini sampai kapanpun. Kalau kalian tidak pernah betah, halo, gimana kalian akan dapat berkah ilmunya? Gimana kalian bisa dapat ilmu yang bermanfaat kalau kalian sendiri tidak menanamkan hati kalian di sini? Kalau kalian masih berpikir tempat lain, kalian gak akan pernah dapat apa-apa di sini, dan kalian harus berpikir lebih dalam lagi. Kalian akan capek bekerja, capek belajar, karena kalian tidak pernah menaruh hati dan pikiran kalian di sini. Masih kalian berpikir tempat lain? Tanya diri kalian. Kalau kalian masih galau, kalau kalian masih tidak nyaman, artinya kalian belum punya hati dan jiwa untuk kalian tanamkan di sini. Pikirkan orang tua kalian, pikirkan masa depan kalian, karena hidup kita harus kita mulai dari perjuangan, dan kalian harus berani menyicil kesusahan kalian mulai dari sekarang. Kalian siapa di sini yang tidak mau sukses? Angkat tangan. Buat kalian yang masih nggak pengen sukses, yang masih berpikir tidak di sini, yang masih berpikir untuk tidak jujur. Kalau kalian tidak berani jujur sama diri kalian sendiri, berarti kalian sudah bilang pada diri kalian bahwa kalian tidak ingin jadi orang sukses. Pikirin wajah orang tua kalian ketika dia mengantar Nuna Denda ke sini. Pernah gak kalian berpikir bagaimana ayah bunda di rumah melepas Nuna Denda ke sini kemarin? Dia melepas dengan banyak sekali harapan, impian. Satu yang dia pikirkan adalah bagaimana Nuna Denda bisa sukses ke depan. Sekolah itu bukan untuk ayah bunda, tapi untuk masa depan kalian. Kalian tidak ingin menjadi orang-orang terpinggirkan, tidak ingin jadi orang-orang yang tidak bermanfaat kan? Mau atau tidak? Siapa di sini yang tidak ingin menjadi manusia bermanfaat? Kalian udah jujur, saya nggak pengen jadi manusia bermanfaat dan saya keluar dari sini. Siapa? Kalau kalian Nuna Denda masih berpikir bahwa saya capek di madrasah, saya capek nggak bisa main HP, saya capek harus sholat tepat waktu, saya capek dengan semua aturan yang ada, silahkan kalian pilih tempat lain di mana hidup kalian nyaman dan siaplah menderita di akhir nanti. Mau kalian menderita? Buat kalian yang masih berpikir, saya pengen enak-enak, saya pengen main kayak teman-teman saya yang bisa nongkrong 24 jam. Saya nggak pengen susah karena saya masih muda. Untuk sukses butuh 100 kali gagal, butuh 100 kali lebih penderitaan. Siapa di antara kalian nggak berani menderita sekarang? Tanamkan dalam diri kalian, saya harus berani menderita mulai hari ini karena saya pengen sukses di masa depan. Siapa di antara kalian
yang masih ingin santai-santai hidupnya. Lihat orang-orang di luar sana yang sampai sekarang masih menjadi orang-orang yang dipinggirkan karena mereka memilih menjadi pemalas, memilih ingin hidup memilih untuk hidup santai, tidak ingin belajar, maka dia menjadi orang-orang yang dipinggirkan di kiri kanan. Hari ini menjelang zuhur, doa kita biasanya dijabah oleh Allah. Bunda ingin kalian semua merenung sebentar, pikirkan mimpi kalian di masa depan. Di tempat ini kalian harus mulai pegang janji kalian, harus menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang menjadi kebenaran, dan menjadi orang yang ikhlas. Dan mulai sekarang kalian harus mengakarkan diri kalian di sini untuk belajar dengan ikhlas. Mau atau enggak? Mau atau tidak? Saya belum dengar jawaban dari pojok sana. Kalian masih mau atau tidak? Silahkan jawab dengan sekencangnya kalian. Kalian mau atau tidak? Mau. Oke, silahkan kalian menundukkan kepala kalian. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita, pikiran-pikiran kita, hati kita yang masih belum ikhlas menerima kondisi kita. Istighfar. Semoga dengan kesadaran kita, Allah mempermudah jalan kita. Allah mempermudah mimpi-mimpi kita. Dan kita ikhlas menjalani sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan sebagai takdir terbaik yang Allah berikan pada kita. Doakan orang tua kalian agar doa orang tua kalian juga sampai pada diri kalian. Doakan orang tua kalian agar mereka tetap sehat, agar mereka tetap ikhlas, agar keikhlasan mereka juga sampai pada diri kalian. Baca istighfar, minta maaf pada diri kalian sendiri, minta maaf pada Allah karena kita pernah terlalu banyak kesalahan kita. Setelah itu berjanjilah buat diri kalian sendiri, berjanjilah lillahi ta'ala kalian akan di sini sampai selesai. Lillahi ta'ala kalian akan menuntut ilmu dengan seikhlas-ikhlasnya karena Allah. Doa menjelang azan itu doa yang diijabah dari Allah. Berdoalah seikhlas, sekuat yang kalian inginkan. Sampaikan hajat-hajat kalian. Hanya kalian dan Allah yang tahu segala doa baik yang kalian inginkan. Mungkin Ustaz Jamal bisa memimpin doa. Silakan. Baik, anak-anak yang berbahagia, sama ibu guru, mari kita akhiri sesi pagi ini sama-sama berdoa. Dan saya tidak akan memimpin doa dengan menyebut sesuatu, tapi saya akan memimpin doa dengan memberi kalian waktu untuk berenung sendiri, diam sendiri dan meminta kekuatan, meminta keikhlasan, meminta ketulusan agar kalian kuat, sabar, tekun, bisa benar-benar menyemai hal-hal baik mulai hari ini, menyemai hal-hal positif mulai hari ini, agar kalian nanti
benar-benar bisa memetiknya menjadi sebuah peradaban di masa yang akan datang. Mari kita mulai. Al-Fatihah. Allahumma nas'aluka salamatan fid-din ya Allah. Berikan kami minta keselamatan dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani agama ini ya Allah. Wa'afiatan fil jasad. Kami mohon kesehatan lahir dan batin, waziyadah dan tambah-tambah ilmu yang berkah, yang bermanfaat, waziyadah fil wa barakatan fil rizki, dan keberkahan dalam rizki ya Allah, rizki orang tua kami, rizki guru-guru kami, rizki pondok pesantren kami. Wa'afiatan fil jasad wa ziyadatan fil barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut, dan berikan taubat, berhenti menjauhi hal-hal yang merusak kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia ini untuk kebaikan kami di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkanlah kami dari neraka ya Allah, baik neraka di dunia ini maupun neraka di akhirat nanti. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekarang acara saya silakan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.